Halo Sobat Nusantara, di video kali ini kita akan mendengarkan satu cerita lanjutan dari cerita sebelumnya, Sinden Malam Jumat di Radio Rusak. Selamat mendengarkan. Malam itu, Raka tidak berani tidur. Radio tua di sudut rumah kini terasa seperti jantung rumah yang terus berdetak pelan. Tak bersuara, tapi hidup. Sesekali, indikator hijau kecil di bagian atas menyala redup lalu padam lagi, seolah sedang mengamati. Raka menyimpan foto dan catatan dari rumah kakeknya ke dalam laci yang ia kunci rapat. Tapi, rekaman suara dari semalam masih ada di ponselnya. Ia memutarnya berulang-ulang, mencoba menangkap tiap kata yang diucapkan sinden itu. Kata-kata dalam bahasa Jawa yang sangat tua, terlalu tua hingga tak bisa diterjemahkan sendiri. Keesokan harinya, dengan kepala berat dan mata sembab, Raka memberanikan diri menemui Pak Wisnu, dosen ahli budaya dan bahasa Jawa kuno di kampusnya. Pria tua itu dikenal eksentrik tapi sangat cerdas dan memiliki ketertarikan khusus pada teks-teks ritual dan kesenian zaman kerajaan. Di ruang kerja Pak Wisnu yang penuh naskah lontar dan keris tua, Raka memperdengarkan rekaman itu. Sang dosen mendengarkan dengan seksama, tak berkata sepatah pun hingga lagu berakhir. Setelah itu, beliau melepas kacamatanya dan menatap Raka dengan mata menyipit. "Kowe entuk suara iki saka ngendi, Nak?" Yang artinya, "Kamu dapat suara ini dari mana, Nak?" Raka ragu, lalu menjelaskan tentang radio warisan kakeknya dan bagaimana suara itu keluar setiap malam Jumat tanpa sebab. Pak Wisnu terdiam cukup lama, lalu sambil membuka sebuah buku tebal berisi transkripsi tembang kuno, dia mulai menjelaskan. "Tembang ini bukan sekedar lagu, ini tembang Panglaran Sukma, tembang pemanggil arwah. Biasanya digunakan dalam ritual pemanggilan atau penguncian roh. Yang menyanyikan ini sedang menceritakan kematiannya sendiri." Raka terdiam, keringat dingin merembes di pelipisnya. Pak Wisnu melanjutkan dengan nada pelan, nyaris seperti bisikan. Liriknya bercerita tentang seorang putri yang dikurung dalam keraton tua, dipilih untuk jadi tumbal dalam ritual pesugihan wayang. Mereka menyebutnya Ratuning Panggung, Ratu Panggung Pertunjukan. Tapi itu hanya kedok. Dia dikorbankan agar pertunjukan sang dalang selalu ramai dan sakti. Raka merasa perutnya mual. Ia teringat kembali pada wajah perempuan dalam foto tua itu. Cantik, tapi ada kekosongan di matanya. Mungkinkah dia sinden dalam lagu itu? Dia tidak mati seperti manusia biasa, Nak. Arwahnya disegel di antara suara, dijadikan bagian dari pertunjukan abadi. Jika tembang itu kembali terdengar, berarti segelnya mulai longgar. Pak Wisnu menatap Raka dengan serius. Dan kalau sampai lagu itu selesai dinyanyikan, bisa jadi bukan hanya arwah itu yang terbebas, tapi juga sesuatu yang lebih kelam ikut keluar. Malam harinya, Raka tak berani pulang ke rumah. Ia memilih menginap di tempat temannya yang satu jurusan. Tapi, bahkan di sana, pikirannya tak bisa tenang. Saat tengah malam, ia kembali memutar rekaman di ponselnya. Tapi kali ini, rekaman itu sudah berubah. Awalnya suara sinden masih sama, tapi pada menit terakhir, muncul tambahan yang tidak pernah ia dengar sebelumnya. Bukan suara sinden, tapi suara yang berat, parau, seperti suara makhluk tua yang penuh kebencian. "Sing membebaske aku bakal ngrasake sakabehe kudu ente, yang membebaskanku akan merasakan, semua harus lenyap." Suara itu membuat ponsel Raka panas dan layarnya tiba-tiba mati, tak bisa dinyalakan lagi. Temannya yang tidur di sampingnya terbangun dan bertanya, kenapa ia terlihat pucat. Raka tak menjawab, tapi di dalam benaknya, satu hal kini jelas. Ini bukan sekedar arwah minta tolong. Ini adalah kunci
dan ia telah membukanya. Sejak malam itu, hidup Raka tak lagi sama. Radio tua itu tetap berada di sudut kamar kontrakan, tapi kini ia menutupinya dengan kain hitam, berharap bisa meredam suara atau aura yang seolah mengendap di sekitarnya. Namun, harapan itu sia-sia. Gangguan itu mengikuti kemanapun ia pergi. Di kelas, ia mulai mendengar denting saron di sela-sela kuliah. Teman-temannya tidak pernah mendengar apa-apa. Ketika ia membuka catatan, beberapa halaman penuh coretan tak dikenal, huruf Jawa kuno yang seperti ditulis dengan tinta merah tua. Di salah satu halaman tertulis dengan jelas, "Rampungna wayahmu wis cedok, selesaikanlah, waktumu sudah dekat." Awalnya ia mencoba menyangkal, barangkali ini semua hanyalah halusinasi akibat kelelahan dan stres. Tapi saat ia mengembalikan catatannya ke dalam tas, dia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Seutas rambut panjang tersangkut di dalam resleting tasnya, hitam, halus, dan masih basah. Malam Jumat berikutnya datang lebih cepat dari yang ia inginkan. Raka mencoba menghindari rumah. Ia pergi ke warung kopi 24 jam, lalu ke masjid, lalu ke perpustakaan kampus yang buka sampai malam. Tapi tak ada tempat yang benar-benar aman. Radio itu tak butuh tempat, ia butuh waktu. Pukul 1:03, ketika Raka tengah tertidur di ruang baca perpustakaan, ia mendengar suara gamelan mengalun pelan dari balik rak buku tua. Ia terbangun, bingung, menoleh ke segala arah. Tempat itu seharusnya sepi, tapi suara itu jelas. Bonang, saron, dan gender mengalun dalam harmoni menyeramkan. Nada duka, bukan hiburan. Lalu, dari balik rak, sosok perempuan berjubah putih muncul, berjalan perlahan ke arahnya. Rambutnya panjang menutupi wajah, langkahnya nyaris tak bersuara, tapi lantai berderit di tiap pijakannya. Raka membeku, ia mundur perlahan, ingin berteriak tapi suaranya tertahan. Sosok itu mendekat, dan saat ia mengangkat wajahnya, itu wajah sinden dalam foto tua. Namun, kini matanya kosong, bibirnya biru, dan darah mengalir dari sela-sela telinganya. Ia menatap Raka, membuka mulutnya, namun yang keluar bukan suara manusia. Suara itu seperti lagu yang diputar terbalik. Buka kena wayangku, aku isi, ana. Raka terjatuh saat ia membuka mata lagi. Ia sudah berada di luar perpustakaan, dengan tubuh gemetar dan telapak tangan penuh debu. Tidak ada yang melihatnya. Tidak ada yang percaya saat ia cerita ke petugas keamanan. Tapi di saku jaketnya ada potongan kecil kulit wayang dengan noda seperti darah kering. Pagi harinya, tubuh Raka mulai menunjukkan gejala aneh. Sering mimisan, sulit tidur, dan mulai berbicara sendiri tanpa sadar. Teman-temannya khawatir, tapi Raka hanya menjawab dengan senyuman kosong. Saat ia pulang ke rumah dan membuka pintu, radio tua itu menyala sendiri, tanpa kabel, tanpa saklar. Tapi kali ini tidak hanya suara sinden yang terdengar. Ada bunyi erangan, isakan, bahkan tawa dalang tua yang terdengar menyeramkan. Suara-suara itu saling bertumpukan, seperti pertunjukan wayang yang diulang tanpa henti dalam dimensi lain. Raka duduk di lantai, terpaku. Suara dari radio terdengar seperti memanggilnya, menggoda, merayu, dan mengancamnya. Kowe wis tanggung jawab, buka KB, ngerti sapa aku, yang artinya, kamu sudah bertanggung jawab, buka semuanya, ketahui siapa aku. Dan tiba-tiba suara berhenti, radio meledak perlahan, mengeluarkan abu hitam seperti asap dupa. Tapi di bawah radio, ada sesuatu yang tertinggal, setangkai bunga melati layu, dan secari kertas kecil yang dulunya tersembunyi di balik kayu. Ritual pesugihan belum selesai. Jika kau mendengarnya, berarti kau penerusnya. Jangan biarkan
Malam Jumat Kliwon berlalu tanpa pilihan, selamatkan atau gantikan. Hari-hari berikutnya berjalan seperti kabut tebal yang tak kunjung tersibak. Raka mulai kehilangan jejak waktu. Ia sering bangun di tempat yang tak ia kenali, dengan tangan kotor, pakaian basah, dan ingatan kosong. Tapi radio tua itu, entah bagaimana, selalu kembali ke sudut kamar, walau sudah dibuang, dibakar, bahkan dikubur. Raka merasa seperti boneka wayang, digerakkan oleh kekuatan yang tak terlihat. Ia harus mencari jawaban, dan satu-satunya tempat yang belum sepenuhnya ia bongkar adalah rumah tua kakeknya. Siang itu, ia kembali ke rumah peninggalan keluarganya. Debu, sarang laba-laba, dan bau kayu tua menyambutnya seperti aroma kenangan yang terlupakan. Ia menyusuri lorong ke arah kamar kakeknya yang masih utuh sejak wafatnya beberapa minggu lalu. Di lemari tua yang bersembunyi di balik lemari pakaian, ia menemukan sebuah peti kayu kecil, terkunci rapat dengan obeng dan palu. Ia membuka paksa kunci berkarat itu. Di dalamnya terdapat tumpukan surat-surat lama, tulisan tangan dengan tinta yang mulai pudar, dan sebuah diari lusuh milik kakeknya. Halaman pertama membuat dada Raka seketika sesak. Raka, jika kau membaca ini, berarti suara itu telah kembali. Aku mohon, jangan ulangi kesalahan kami. Mata Raka terus menelusuri halaman-halaman diari itu. Semakin ia membaca, semakin tubuhnya bergetar. Kakeknya ternyata bukan hanya pewaris radio tua itu. Ia juga bagian dari lingkaran mistis yang dijalankan oleh seorang dalang bernama Ki Mandraseta, seorang maestro wayang kulit dari era penjajahan. Dalang ini bukan orang biasa. Ia dikenal karena pertunjukannya selalu hidup, seolah wayang-wayangnya memiliki roh sendiri. Namun, dari catatan kakek, terungkap bahwa setiap kesuksesan Ki Mandraseta dibayar dengan darah. Dia memilih seorang sinden muda dari desa Gunung Kidul, namanya Ratna. Ia cantik, suaranya lembut seperti alunan angin malam. Tapi, dia bukan hanya penyanyi, dia tumbal. Jiwa Ratna diikat di antara suara gamelan, agar setiap pertunjukan Ki Mandraseta membawa pengaruh magis. Raka membalik halaman, tangannya gemetar. Setelah Mandraseta mati, terbakar di pertunjukan terakhirnya, arwah Ratna tetap terperangkap. Radio itu adalah peninggalan terakhirnya, dibuat bukan untuk hiburan, tapi sebagai wadah, sebagai penjara suara. Dan di halaman terakhir, kakeknya menulis dengan tinta yang seolah ditekan dalam-dalam. Aku menjaga radio itu selama puluhan tahun, mematikan suara setiap malam Jumat, tapi usiaku habis, dan warisan ini akan jatuh ke tanganmu, Raka. Jika Ratna mulai bernyanyi lagi, jangan biarkan lagunya selesai. Jika kau memilih menyelamatkannya, temukan kotak wayang. Tapi ingat, menyelamatkan arwah tak berarti menghancurkan kutukan. Kau harus menghentikannya, atau mengakhirinya selamanya. Raka tertunduk, napasnya pendek. Seketika sesuatu berdesir dari belakang. Ia menoleh dan melihat salah satu wayang di rak bergerak sendiri. Bukan jatuh, bukan goyah, bergerak, seperti ditarik benang tak kasat mata. Ia bangkit dan mendekat. Wayang itu berbeda dari yang lain. Sosok perempuan mengenakan kebaya, wajahnya diukir dengan tali yang sangat halus. Matanya ditutup seutas benang merah, dan di belakang tubuh wayang itu tertera tulisan kecil Ratna. Tiba-tiba suara lirih terdengar dari belakang kepala Raka. Aku nyanyi bukan untuk hidup, tapi agar yang menyiksaku ikut mati. Lampu rumah padam seketika. Seluruh ruangan berguncang, dan dari setiap sudut ruangan asap hitam menyeruak, membentuk wajah tua dalang Ki Mandraseta. Tersenyum dengan taring menghitam dan mata merah menyala. Wes wayahe, sudah waktunya. Raka rali keluar rumah dengan napas terengah.
Tapi dari kejauhan, ia mendengar suara gamelan mengalun lagi dari arah rumah kontrakan. Malam Jumat Kliwon sudah dekat, dan kini ia tahu satu hal yang pasti. Radio itu bukan sekedar peninggalan. Ia adalah segel, dan segelnya telah retak. Terima kasih untuk yang sudah mendengarkan. Mohon maaf jika ada salah kata atau pengucapan. Dan jangan lupa untuk terus support kita dengan subscribe, like, comment, dan share. Thank you.